Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Akuntansi 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab 6, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Pada bab 6 ini kita disuguhkan dengan 3 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian warga negara, yang kedua yaitu pengertian dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian warga negara. Dalam konteks ini kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu warga negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Secara umum ada asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan warga negara seorang. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Masuk ke sub pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai hak asasi manusia atau HAM dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lainnya, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Yang kedua, dari tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Yang ketiga, dari 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat yaitu dari tahun 1970 sampai 1980 persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima yaitu tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan yang terakhir yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru,
terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk ke sub pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. 1. Hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak. 2. Hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum pemerintahan. B. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada warga negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis. Hobbes dan John Locke mengatakan bahwa masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis. Antonio Gramsci yang mengatakan bahwa dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan hukum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, yaitu kaum sintesis. Antonio Giddens mengatakan bahwa menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling memengaruhi. Penjelasan singkat dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar maupun bagi diri saya sendiri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian untuk